Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada detik hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman, menjaga hidayah buat kita semua, sehingga kita nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman dan husnul khatimah insyaallah. Kemudian kita juga mendapatkan limpahan nikmat waktu dan nikmat kesempatan, nikmat sehat. Mudah-mudahan itu semua adalah barakah dan kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga dengan itu semua kita bisa menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit permulaan dari bab tentang adab ad-du'a, yaitu adab tata cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah mengerti doa adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah yang paling ringan. Meskipun dalam rangka kita meminta sesuatu kepada Allah, tetapi Allah catat bahwa berdoa walaupun judulnya adalah kita meminta sesuatu kepada Allah, maka itu pun tetap dianggap pahala, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita meskipun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap Allah kemudian menganggap itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan berdoa sekalipun kita minta sesuatu, maka kita juga mendapatkan pahala. Di samping barangkali nanti ketika Allah berkenan mengijabah doa-doa kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan barokah lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pahala, tetapi juga dengan dikabulkannya doa-doa kita. Dan kemudian berdoa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat-sangat menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Allah kemudian mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, di antaranya adalah tidak mau berdoa kepada Allah, maka dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kata Allah, mereka semua akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa doa adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bukti dari ketidaksombongan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tunduk kepada Allah
maka itulah hamba yang sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah maka kita diberikan tata cara atau adab agar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain meminta sesuatu yang baik kepada Allah, tapi cara kita meminta pun adalah cara yang baik. Bukan hanya konten, bukan hanya isi yang baik yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cara kita pun adalah cara yang baik. Tidak mungkin misalnya kita minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara kita tidak sabar. Kita minta sabar, justru cara kita berdoa minta sabar menunjukkan bahwa kita tidak sabar. Maka itu nanti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang itu ketika berdoa seakan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Allah dituntun, didikte agar kemudian mengijabah doa-doa orang tersebut. Maka itu termasuk bagian dari ketidaksopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, mengulang sedikit materi yang kemarin bahwa di dalam memperhatikan adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kemarin disebutkan tentang waktu-waktu yang mulia, di mana Allah siapkan ada beberapa waktu mulia yang kita diharapkan agar memanfaatkan betul waktu-waktu yang mulia itu. Kemudian ada di antaranya adalah keadaan, situasi turun hujan, situasi dalam peperangan yang berkecamuk dan sebagainya. Kemudian safar, ya, situasi safar kita. Maka ketika kita safar bepergian, maka sebaiknya kita banyak-banyak melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena yang tidak baik yang seringkali dilakukan oleh sebagian orang ketika safar. Mengurangi kejenuhan justru tidak dengan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru malah mendengarkan musik misalnya. Di tengah jalan mendengarkan musik yang mungkin juga artinya tidak baik juga buat kita gitu. Maka sebenarnya menghilangkan kejenuhan itu Allah bisa bikin buat kita, tetapi dengan cara sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Allah menginginkan kita bisa menghilangkan kejenuhan ketika safar dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Kalau kita senantiasa memperturutkan caranya kita, boleh jadi kita bisa menghilangkan jenuh dengan cara kita. Tetapi apakah berpahala? Apakah kemudian Allah menjadi ridha dengan itu semua? Dan apakah safar kita menjadi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang perlu kita perhatikan. Senantiasa dalam melakukan sesuatu kita cari barokahnya dulu, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam safar misalnya, kita cari barokahnya. Meskipun safar kita tidak selamanya dalam urusan duniawi, tidak dalam keadaan kita mencari nafkah. Boleh jadi tiba-tiba kemudian ada keluarga kita sakit di kampung di mana dan sebagainya, kita kemudian dituntut untuk pulang. Tidak dalam keadaan mencari nafkah, tetapi dalam keadaan sedih kita pulang, kita cari barokahnya. Meskipun kita dalam keadaan bersedih karena ada yang sakit, ada yang meninggal dari keluarga kita di kampung, cari dulu barokahnya. Apalagi ketika kita safar dalam rangka menunaikan ibadah, misalnya safar untuk pergi sholat Jumu'ah, safar untuk menghadiri walimah misalnya, itu juga adalah ibadah. Safar apalagi buat tujuan haji, umroh dan sebagainya, maka kita harus cari barokahnya itu. Safar dalam rangka mencari pekerjaan juga sama. Meskipun boleh jadi safar itu kalau dalam fikih minimal jarak perjalanan kita adalah sekitar 85 atau 88 km dari rumah kita, dari tempat kita sampai tujuan kita safar. Itu boleh kita melakukan jamak dan qasar. Itu salah satu kekhususan ketika kita safar. Maka disebut safar itu adalah ketika kita safar jaraknya sekitar 85 atau 88 km. Tapi kita juga sering dalam perjalanan, dalam kerja kita dari Bekasi ke Jakarta atau di Jakarta juga sama. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam dan sebagainya. Jangan lupa kita cari barokahnya dalam keadaan kita bepergian itu. Maka banyak-banyaklah kita melantunkan zikir atau membaca Al-Quran yang kita hafal, meskipun yang kita hafal adalah Al-Fatihah saja.
lantunkan itu daripada kita mendengarkan musik. Mendengarkan musik boleh jadi iya, kita bisa, beberapa orang bisa menghilangkan kejenuhan, tapi barokahnya ada apa tidak? Kita perhatikan itu. Barokahnya ada apa tidak? Maka ketika kita mencari barokah dari setiap pekerjaan kita, maka insya Allah Allah akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Karena ketika kita mencari barokahnya Allah dengan caranya Allah, menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari safar kita, karena kita akhirnya berdoa, berzikir, atau mungkin menghafal Al-Quran dan sebagainya. Maka hadirin sekalian, insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Barangkali ini juga nasihat kita bersama, bahwa ketika kita safar, maka kita juga harus jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena safar itu juga, kata sebagian ulama, adalah qit'atun minal azab, sepotong dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keumuman kita safar adalah kita merasa letih, capek, dan juga pikiran yang suntuk dan sebagainya. Mungkin karena macet, mungkin karena letih berada dalam kendaraan dan sebagainya. Maka itu akan menyiksa kita. Oleh karena itulah maka safar itu, apalagi dalam masa-masa terdahulu, ketika safar menggunakan keledai, kuda, unta, bertahun-tahun atau berhari-hari, berminggu-minggu dan sebagainya. Bahkan dulu ketika orang tua kita ketika pergi haji, maka membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk balik lagi ke negara kita di Indonesia. Pergi haji, pulang lagi, itu 6 bulan. 6 bulan itu paling tidak, bahwa safarnya saja itu sekitar 5 bulanan. 5 bulan di atas kapal gitu. Maka itu perjalanan pasti banyak sekali keletihan, kesusahan dan sebagainya. Makanya benar kata para ulama, safar itu adalah qit'atun minal azab, sepotong dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita harus mencari barokah supaya tidak menjadi sepotong azab. Mencari barokahnya dengan cara kita berdoa, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berdoa diberikan keselamatan dalam jalan dan perginya kita. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, itu adalah ketika kondisi-kondisi di mana kita diberikan kemuliaan agar kita berdoa. Kemudian ada lagi, yaitu yang ketiga adalah tentang tempat. Kemarin kita bicarakan ada tempat-tempat yang barokah sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, bahwa ada beberapa tempat itu yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang barokah. Tempat kalau sudah disebutkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu lagi diragukan. Pasti apapun dari kebaikan yang kita lakukan di tempat barokah itu akan menjadi barokah buat kita semua. Di antaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Raudhah, antara mimbar dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada disebutkan sebagai Raudhatun minal Jannah, gitu ya. Jadi sepotong taman atau sebuah taman dari taman-taman surga. Maka ketika kita berdoa di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh jadi tidak kontan ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ketika ada seorang hamba berdoa yang dimana doanya itu tidak berisi dua hal. Yang pertama bukan doa dosa, yang kedua bukan doa memutus tali silaturahim. Ketika selain dari dua itu, maka doa-doa baik itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kontan di dunia. Kalaupun tidak, maka nanti di akhirat, dan di akhirat itu akan jauh lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa nanti yang ada di akhir itu akan jauh lebih baik daripada yang pertama di dunia ini. Kalaupun tidak yang kedua, maka kemudian Allah berikan yang ketiga. Doa-doa kita tidak diijabah kontan di dunia, tidak pula disiapkan oleh Allah nanti balasannya di surga, tetapi kemudian yang ketiga adalah kita dijauhkan dari malapetaka, dari bencana, dari bala dan sebagainya. Maka itu semua adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu semua adalah karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lanjutan berikutnya adalah nasihat para ulama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara adabnya adalah an yajzima bid-du'a, bahwa kita harus benar-benar yakin dengan doa kita, bertekad sungguh-sungguh jujur dengan doa kita. Ketika kita ingin sabar misalnya, maka kita harus jujur dan memang bertekad, tidak hanya kita ngomong minta kepada Allah, tetapi kita buktikan juga. Mulai hari ini, mulai detik ini kita latihan sabar, termasuk kita menuntut ilmu tentang keutamaan sabar. Kita buktikan itu, maka itu disebut dengan an yajzima bid-du'a, bertekad jujur benar-benar dia ingin minta itu supaya menjadi kebaikan buat dirinya. Kan barangkali ada orang sekadar dia minta kepada Allah tetapi kemudian tidak ada niat untuk melakukannya atau mendapatkannya. Ingin atau minta motor, minta kendaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ada niat untuk ikhtiar bagaimana cara mendapatkan motor, mobil, kendaraan dengan cara halal misalnya. Ya, tidak bisa. Cuman sekadar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian tidak ada ikhtiar bagaimana cara dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa senantiasa terhubung dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ikhtiar, maka itu sekadar bunga bibir saja. Dan itu tidak termasuk dari an yajzima bid-du'a, sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi sungguh-sungguh dalam berdoa itu adalah bahwa ketika kita berdoa, dalam hati kita memang niat betul, pingin betul dengan itu dan pingin memilikinya. Entah memiliki duniawi ataukah memiliki salah satu barokah cabang iman, sabar, tawakal dan sebagainya. Jadi an yajzima bid-du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa, wa yuqin bil ijabah, dan dia yakin betul dengan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yakin itu, ini yang paling sulit Pak ya. Apalagi ketika kita sudah tahu, tadi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa boleh jadi kontan di dunia dikasih, kalau enggak berarti nanti di akhirat, kalau enggak juga berarti kita dijauhkan dari bala. Bagaimana kemudian kita menanamkan keyakinan kita dengan apa yang kita minta kepada Allah? Minta mobil misalnya, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita ingin sekali dengan mendapatkan mobil itu, sedangkan dalam diri kita boleh jadi nanti dikasihnya di akhirat, gitu kan? Atau boleh jadi bukan dikasih lagi tetapi dijauhkan dari malapetaka, berarti nggak dapat dong, tetap nggak dapat gitu. Nah, itu bagian dari godaan setan, bagian dari godaan setan. Karena setan itu ingin sekali apapun ibadah kita, apakah doa, apakah zikir, apakah sholat, puasa, sedekah, zakat, setan itu menginginkan batal semua. Pokoknya ketika kita sholat, setan menginginkan sholat kita batal dari awal kalau bisa. Kalau tidak bisa, di tengah sholat bisa batal. Kalau nggak bisa di tengahnya, di akhir saja dia bisa batal. Gimana caranya? Ketika kita selesai beribadah kepada Allah, hanya kita yang tahu antara kita dengan Allah SWT. Tiba-tiba kemudian kita bercerita membanggakan sholat-sholat kita, membanggakan sedekah-sedekah kita, membanggakan zikir-zikir kita. Masya Allah, semalam saya sholat malam, enak sekali ternyata, 11 rakaat loh gitu. Panjang saya bacanya gitu. Yang tadinya cuma dia dengan Allah yang tahu, sudah ditutup, Allah siapkan pahala. Akhirnya dia riya, dia sum'ah, memperdengarkan amal ibadahnya kepada orang lain dan tidak ada niat supaya memotivasi orang. Niatnya cuman membanggakan dirinya bahwa dirinya telah sholat malam. Alhamdulillah kemarin saya bisa nyumbang masjid 10 juta. Tenang hati saya gitu. Ada orang begitu, kadang-kala ada juga kita temukan gitu. Jadi akhirnya mulutnya bercerita tentang amal soleh, akhirnya yang awalnya dia selamat, yang di tengahnya dia selamat, di akhir dia batal semua. Itulah kerjaan setan gitu ya. Yang dulu pernah kita di awal-awal kajian kita sampaikan, setan itu nggak pernah tinggal diam dengan amalan-amalan kita. Kalau bisa dari awal batal,
Kalau nggak bisa di tengah batal, nggak bisa juga di akhir dia harus batal. Tapi ada juga yang selamat kan? Di akhir pun dia selamat, tidak cerita-cerita ke orang, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setan tetap menunggu final di mana kita sakaratul maut. Tetap ditunggu oleh setan. Bagaimana di akhir itu setelah kita mengumpulkan banyak aset pahala kita, di akhir dibatalin sama setan. Akhirnya kita tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akhirnya kita kufur. Naudzubillah min dzalik. Dan itu bisa karena ada hadisnya, orang itu di akhir bisa husnul khatimah, di akhir bisa juga su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan itu? Yakin mendapatkan ijabah. Ya sudah, caranya sesuai dengan hadis yang tiga tadi. Yakin kontan. Yakin nanti barangkali. Enggak apa-apa, pokoknya yakin saya dibalas. Kalau enggak di dunia ya sudah di akhirat. Kalau enggak juga ya pasti Allah akan mengijabah. Boleh jadi saya dijauhkan dari malapetaka. Udah itu aja caranya. Caranya begitu saja. Jadi jangan kemudian kita cuman yakin mengharapkan balasan itu di dunia. Yang dua kita lupakan. Enggak. Kalau nanti tidak dikasih juga oleh Allah, barangkali ada orang menjadi putus asa. Kemarin udah doa sampai berbusa-busa, saya sebulan saya doa gitu. Enggak dikasih sampai sekarang gitu. Padahal Allah siapkan dua hal, dia lupa gitu. Dua hal yang lainnya dia lupa. Makanya ketika kita berdoa, ya sambil kita ingat tiga hal itu. Mungkin nanti dikasih di dunia, berarti itu lebih baik buat kita sekarang ini. Kalau enggak, nanti dikasih di akhirat, itu pun lebih baik buat kita. Kalau enggak juga, mungkin dihindarkan dari malapetaka, dan itu jauh lebih baik. Semua pilihan Allah pasti akan sesuai dengan kebaikan kita, karena Allah Maha tahu tentang siapa kita dan keberadaan kita dan bagaimananya kita gitu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meyakinkan diri kita dengan doa-doa kita diijabah oleh Allah adalah dengan mengingat yang tiga itu. Bukan salah satunya saja, tapi dengan tiga-tiganya. Kemudian berikutnya adalah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqulanna ahadukum, janganlah ada salah seorang dari kalian mengatakan dalam doanya, Allahumma ghfirli in syi'ta, wahai Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ampunkanlah dosa-dosaku bila engkau berkehendak. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berarti dia enggak sungguh-sungguh. Dia enggak yakin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah mencatatkan dirinya dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menghapus semua dosa-dosa sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku yang ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah ada di antara kalian mengatakan dalam doanya, Allahumma ghfirli in syi'ta, wahai Allah, kabulkanlah, wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosaku jika engkau mau. Itu tidak boleh. Atau misalnya, Allahumma arhamni in syi'ta, wahai Allah, kasihilah, sayangilah diriku jika engkau mau gitu. Ini minta beneran apa enggak gitu. Anak kita saja kalau mintanya begitu, pastinya kita juga berarti enggak beneran dia minta gitu kan. Ayah minta permen kalau ayah mau gitu. Ya kalau ayah enggak mau, nah berarti enggak apa-apa. Gitu pikir ayah kan. Nah, maka tidak boleh kita berdoa kepada Allah sambil memberikan ta'liq in syi'ta, jika engkau berkehendak. Itu tanda bahwa kita tidak yakin dan tidak bersungguh-sungguh. Maka kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah liya'zim al-mas'alah, agar dia bertekad bulat, jujur, sungguh-sungguh dalam meminta, fa innahu la mustakrihun lahu, karena Allah itu enggak bisa dipaksa, enggak bisa dipaksa-paksa dan sebagainya. Jadi ya sudah, minta saja dengan Allah, yakin dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, entah di dunia, entah nanti di akhirat, entah dihindarkan dari malapetaka dan musibah. Kemudian berikutnya dari adabnya adalah an yakuna ala taharah. Ketika kita berdoa kepada Allah, karena ibadah itu adalah bagian dari ibadah, karena doa itu adalah bagian dari ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka diharapkan kita
untuk dalam keadaan toharoh, dalam keadaan bersuci, memiliki wudu, sedang dalam keadaan berwudu. Kemudian mustaqbilal qiblah, kita berdoa itu minta kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta, maka yang paling baik adalah mustaqbilal qiblah, kita dalam keadaan menghadap kiblat. Meskipun tidak wajib Pak ya, karena ada kalanya kita tidak bisa menghadap kiblat. Boleh jadi kita dalam keadaan tidak tahu mana arah kiblatnya, atau dalam keadaan di pesawat, di kendaraan yang tidak mungkin untuk menggeser ya badan kita menghadapkan ke kiblat. Tetapi ketika kita dalam kondisi bisa menghadap kiblat, maka ketika kita berdoa disarankan dan dianjurkan, disunahkan kita untuk menghadap kiblat. Kemudian wa yukarrir ad-du'a salasan, dan mengulang-ulang doa 3 kali. 3 kali ini salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, yaitu 3 kali. Dan ini sebenarnya adalah menunjukkan tentang witir. Nah, kenapa kalau witir nggak 1 saja? Kalau 3 kali itu ada isyarat, ada kesan bahwa kita memang sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai 3 kali gitu. Boleh enggak 4 kali? Boleh, tidak apa-apa gitu. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi ketika di sini dalam hadis salasan 3 kali, maka ya sudah cukup sesuai dengan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya sudah 3 kali. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun 4 kali, 5 kali, 6 kali juga tidak apa-apa. Tetapi cukup ketika kita menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka doa 3 kali. Kemudian yang pertama ketika kita yang berikutnya ketika kita berdoa, yabda bihamdillahi azza wa jal. Kita mulai dengan mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang kita hafal, yang tidak hanya sekadar alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Apa saja, yang penting ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka, tidak apa-apa, yang penting ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memulai doa, setelah kita memilih waktu yang tepat atau tempat yang tepat atau dalam keadaan yang tepat, kemudian kita dalam keadaan bersuci menghadap kiblat, maka kita nanti mengulang-ulang doa kita. Maka pertama kita ketika mau berdoa, kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Pak ya puji-pujian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimulai dengan itu juga tidak apa-apa. Yang penting ada kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak hafal yang panjang-panjang? Cukup dengan ayat di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian langsung bersolawat, karena nanti juga ada disampaikan kita harus bersolawat ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling pendek ketika kita memuji Allah adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak apa-apa kalau ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, maka insyaallah jauh lebih baik gitu. Kemudian wa yusni alaihi bi asma'i, termasuk adalah memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya. Nama-nama Allah itu ada banyak. Mungkin yang terkenal di kita ada 99 al-asmaul husna itu. Ya, tidak apa-apa kita sebut yang mana, tetapi disesuaikan dengan konten doa kita. Kalau doa kita umum, ya berarti tidak apa-apa kita mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir dan sebagainya, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada doa khusus misalnya, doa khusus tertentu, maka ada nama-nama Allah yang kita sebutkan itu juga harus sesuai. Misalnya ketika kita minta pertolongan kepada Allah, ya kita bisa sebutkan nama Allah yang Ni'mal Maula wa Ni'man Nasir dan sebagainya itu ya, ya Arhamar Rahimin dan sebagainya. Jadi ketika kita minta pertolongan, kalau minta rezeki bagaimana? Ya, ada Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Mannan dan sebagainya. Jangan disebutkan yang tidak ada kesesuaian. Misalnya Allah itu memiliki sifat Al-Jabbar, Maha berkuasa atas musuh-musuhnya.
Wahai Allah, berikan hamba rezeki, wahai yang berkuasa atas musuh-musuhnya. Yang nggak nyambung gitu. Apalagi minta jodoh ya. Ya Allah minta jodoh. Ya Qahhar misalnya. Yang Qahhar itu adalah yang maha sebenarnya kalau bahasa kita itu adalah yang maha kalau pemimpin itu kan ada yang diktator Pak ya. Diktator. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan untuk membasmi siapa saja gitu. Maka disebut dengan diktator. Maka makna itu ada kesesuaian dengan Al-Qahhar. Kenapa? Karena Allah itu sanggup membinasakan apapun sanggup gitu. Ya tidak cocok kalau kita minta jodoh kemudian disebutkan adalah Al-Qahhar misalnya. Tidak cocok gitu. Jadi yang sesuaikan gitu. Nah, jadi menyebut nama-nama Allah itu termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan sifat-sifatnya. Allahu nurus samawati wal ard misalnya. Anta nurus samawati wal ard. Engkau adalah cahaya langit-langit dan bumi. Ya itu tidak apa-apa kita sebutkan sifat Allah karena Allah itu adalah cahaya bagi sekalian alam. Wa alaihi dan juga menyebutkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusni bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusammi hajatahu. Barulah kemudian dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada bab-bab tersendiri tentang bagaimana kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya dan sebagainya, baru kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang pasti bahwa bersolawat kepada Rasulullah itu ada yang pendeknya dan ada yang panjangnya. Ya, paling tidak yang pendek itu adalah ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup yang paling pendeknya. Gitu. Nanti dipanjangkan ada babnya nanti di bab yang kedua yang berikutnya Pak ya. Kemudian tsumma yusammi hajatahu. Barulah kemudian dia sebutkan apa hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, minta jodoh, minta keselamatan, minta kesembuhan, minta pertolongan dan lain sebagainya disebutkan setelah kita memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhtim kadzalik bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamdillahi azza wajal. Kemudian kita tutup doa kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terakhir memuji Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita nutup doa menutup dengan pujian kepada Allah itu ada yang paling ringan Pak ya, yang paling enteng, paling gampang kita sebutkan walhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya. Itu saja tidak apa-apa. Setelah kita bersolawat walhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah cukup insyaallah dan memenuhi kriteria adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adab berdoa, berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana kita memilih tempat, memilih waktu, memilih situasi, kemudian dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, mengulang 3 kali, memulai dengan hamdalah, memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan hajat kita, menutup dengan salawat, dan terakhir menutup dengan memuji kepada Allah. Setelah itu ada lagi di antara yang dibahas oleh para ulama adalah tentang supaya doa kita diijabah adalah memperhatikan makan dan minum kita, termasuk apa yang kita pakai. Apakah baju kita, apakah kendaraan kita, apakah rumah kita yang kita pakai dan kita makan. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan begini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha thayyib. Kan kita sering mendengar misalnya tentang makanan dan minuman halalan thayyiba. Halal dan baik. Baik itu adalah baik untuk jasmani. Itu. Baik untuk jasmani, tidak merusak dan sebagainya. Makanya makanan itu kalau kita kenalkan ada namanya makanan junk food, makanan sampah yang memang kalau dikonsumsi terus-terusan tidak baik buat kesehatan kita. Bisa memicu kolesterol,
bisa memicu darah tinggi, bisa memicu gula darah dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan junk food. Ada makanan-makanan sehat. Nah, thayyib itu adalah seperti itu, baik buat diri kita. Nah, maka diperhatikan betul kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Allah tidak mau menerima kecuali yang baik. Maka dulu kan ada cerita anaknya Nabi Adam, dua anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, sama-sama bersedekah atau berzakat. Ada perintah Allah agar mereka menzakati, mensedekahkan apa yang mereka punya. Habil perkebunan, pertanian, kemudian Qabil Habil itu peternakan, dia punya kambing, ternakan kambing. Kemudian kalau Qabil dia punya perkebunan. Maka kemudian sama-sama bersedekah, yang diterima adalah punyanya Habil ketika dia bersedekah dengan kambing-kambingnya. Ternyata kenapa tidak diterima dari punyanya Qabil? Sebagian ulama mengatakan karena Qabil sombong dengan apa yang dia sedekahkan. Jadi ternyata tidak terima oleh Allah ketika ada kerusakan, ketika ada kekotoran dari perbuatan-perbuatan baik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan begitu. Wa innallaha ya'murukum bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memberikan perintah kepada kalian semua, yaitu perintah sesuatu yang dengan itulah Allah pun memerintahkan kepada para utusannya. Jadi dulu pernah Allah perintahkan kepada para utusannya, dan perintah itu tetap kepada kita juga sama. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu salihah. Wahai para utusan Allah, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah amalan salih. Nah, ternyata di sinilah para ulama kemudian mengatakan ada hubungan yang sangat erat antara makanan dengan amal salih. Orang ada kalanya tidak bisa beramal salih. Berat sekali melakukan amal salih. Berat sekali melakukan salat, ibadah, berakhlakul karimah dan lain sebagainya, termasuk berat meninggalkan maksiat. Ternyata kata para ulama ada hubungannya dengan apa yang dia makan. Apa yang dia makan? Apa yang dia makan itu ada hubungannya. Ada kalanya kemudian orang melakukan amal soleh, iya, tetapi tetap dia tak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan apa yang dia makan. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, perintah kepada para utusannya, makanlah dari yang baik-baik, lalu dan beramalah amalan soleh. Ternyata ada hubungannya. Jadi kita sama, tidak bisa kita melakukan amal soleh kecuali kita perhatikan betul apa yang masuk di dalam diri kita. Apa yang masuk dalam diri kita. Nah, ada kalanya orang susah dan berat melakukan amal soleh karena makanan. Ada juga orang berat meninggalkan maksiat, kemungkaran karena hubungannya dengan makanan yang dia makan. Dulu para ulama itu kebanyakan, mayoritasnya, keumuman mereka adalah kere. Para ulama begitu. Padahal para ulama itu kalau berdoa, masya Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti diijabah. Minta rezeki, minta apa, bahkan tidak minta pun dikasih oleh Allah. Salah satu contoh misalnya adalah kisah Imam Al-Bukhari ketika beliau masih kecil. Bapaknya meninggalkan beberapa harta yang lumayan. Oleh ibunya, oleh istrinya, kemudian semuanya itu dipergunakan untuk menyekolahkan Imam Al-Bukhari, memondokkan kepada seorang ulama untuk menuntut ilmu. Ya lama-lama ya habis buat makan. Ketika habis itulah kemudian Imam Al-Bukhari masih dalam kondisi masih anak kecil, remaja, akhirnya nggak ada makanan. Apa yang dilakukan kemudian? Beliau supaya tidak kelihatan, ya, supaya tidak kelihatan dikasihani orang, maka dia seringkali menjauh. Ketika dia lapar menjauh, cari rumput,
cari rumput. Dia makan rumput. Beliau makan rumput. Selama 3 hari itu dia makan rumput. Maka kemudian setelah 3 hari itu diceritakan, setelah itu ketika dia berjalan bertemu dengan seorang bapak-bapak. Tiba-tiba bapak itu membawa sekantong dinar, uang emas, sekantong. Ya kita dulu nggak ada dompet Pak ya, nggak ada dompet Gucci apa itu nggak ada, adanya kantong gitu. Dikasihkan kepada Imam Al-Bukhari yang masih remaja itu, dan dikatakan ini buat makanmu gitu. Siapa orang itu? Wallahu alam. Banyak para ulama menyebutkan boleh jadi itu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari enggak minta makan, tapi karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, dikasihlah makan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan itu terjadi pada banyak orang ketika dia tidak minta pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, saking Allah mencintai mereka semua. Kenapa dicintai? Karena boleh jadi adalah menjaga makanan yang masuk di dalam badannya. Abu Hanifah misalnya, meskipun beliau termasuk yang kaya ya, Abu Hanifah itu pemilik mazhab Hanafi. Karena beliau pedagang kain. Suatu hari beliau punya satu bagian dagangan, satu bagian kain yang didagangkan dijual itu ada cacatnya. Maka dia pesan kepada pegawainya, nanti kalau ada yang mau beli ini kasih tahu ada cacatnya dan kurangi harganya gitu. Maka beliau pulang karena dijaga oleh karyawannya. Tiba-tiba lupa dia, karyawannya lupa. Ada orang beli itu, dia lupa kasih tahu ada cacatnya dan akhirnya dia beli sesuai harga yang tidak cacat. Setelah itu kemudian Abu Hanifah datang. Gimana dagangannya? Sudah habis gitu. Tadi kamu kasih tahu nggak yang cacat? Masya Allah, wahai Imam, saya lupa gitu. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Omset pada hari itu tidak diterima sama sekali oleh Abu Hanifah. Kenapa? Kan tinggal ngurangi saja ya, seharusnya. Tinggal ngurangi, kemudian harta itu mungkin nanti dikembalikan kepada orang yang tadi beli dan sebagainya. Enggak, kata beliau. Enggak, saya enggak tahu di mana uang itu bercampur gitu. Di mana uang itu bercampur. Saking waroknya supaya kemudian tidak makan, beliau tahu, punya ilmu, tidak mungkin dicampur dengan hal-hal yang kotor di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Jadi sampai begitu. Makanya para ulama dulu itu kebanyakannya memang kere. Kenapa? Takut ada banyak makan, akhirnya makanan itu sebagiannya adalah tidak layak untuk dimakan gitu. Nah, ini kita perhatikan betul supaya kemudian doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis tadi ceritanya, setelah itu kemudian Rasulullah menyebutkan, summa zakara, kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yuqilus safar, yang safarnya itu sangat jauh, jadi panjang perjalanannya. Ini menggambarkan bahwa orang kalau dalam keadaan safar itu kan pasti karena tadi ya banyak dia menemukan keletihan, banyak kesusahan, akhirnya mendekatkan dirinya dengan Allah gitu. Saking susahnya dalam bersafar, ya akhirnya banyak orang itu berdoa ketika safar, ya gitu. Nah, yutilu safar, dia panjang sekali perjalanannya. Sampai kemudian rambutnya itu berdebu, pakaiannya lusuh. Kemudian dia mengangkat tangan. Yarfa'u yadayhi, dia mengangkat tangan ila sama, ke langit, dan kemudian mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa mashrabuhu wa mat'amuhu haram. Sedangkan yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai bajunya itu haram, dan dia juga dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana ceritanya dia akan dikabulkan doa-doanya gitu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perhatikan betul, jangan sampai kemudian ada bagian-bagian dosa yang kita makan itu yang tidak baik masuk dalam tubuh kita, karena itu akan menjadi salah satu penghalang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu berapa? 3 menit. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak sekalian. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, masih ada waktu 3 menit.
Ya, silakan Mbak. Ya. Kita memang diperintahkan untuk doa-doa baik. Tetapi ada kalanya doa buruk itu adalah baik, di mana kita tujukan sebagaimana pernah Rasulullah SAW ajarkan dan juga Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika Nabi Musa sudah lama sekali mengajak Fir'aun untuk taubat, beribadah kepada Allah, tapi tetap tidak mau, malah menjadi-jadi. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya Nabi Musa diajarkan oleh Allah untuk mendoakan Fir'aun. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Itu doanya beliau. Mudah-mudahan Tuhan kalian semua, karena kan Nabi Musa mendapatkan pengaduan dari jamaahnya, mudah-mudahan Tuhan kalian membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa kepada kita. Kalau beliau menyebutkan salah satunya adalah kepada pemimpin yang zalim misalnya, itu ada di dalam hadisnya. Kemudian juga misalnya ada dibolehkan kita berdoa ketika kita dizalimi, gitu, dizalimi. Gitu. Makanya doa yang perlu kita waspadai dan kita takutkan adalah ketika kita zalim kepada orang, lalu orang yang kita zalim itu doa keburukan buat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, berarti kan boleh gitu. Nah, tetapi ya memang benar bahwa itu semua tergantung dengan situasi yang khusus, di mana memang saat itulah kita boleh untuk mendoakan keburukan gitu. Ada lagi Bapak sekalian? Ya, waktu sudah berakhir. Sampai di sini barangkali Bapak sekalian, mudah-mudahan kita masih diberikan barokah dan kesemangatan untuk menuntut ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang difahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.